Tapi pertanyaannya, kenapa petani miskin ini bisa memiliki anak seorang ulama, bahkan ulama besar, berpengaruh dan sangat karismatik? Beliau mengatakan kuncinya dua. Selamat menonton tayangan video dari Media Salik. Dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Jamaah Masjid Ja'far Residence, Ba'da Isya kita akan kajian di masjid. Ikuti juga channel YouTube Media Salik, like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita melanjutkan kajian kita pada kitab fikih Kifayatul Akhyar, seperti biasa saya ingin bercerita. Kisah ini tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim punya gelar Khalilullah, yang artinya adalah teman karibnya Allah, teman yang setia dan sangat dicinta. Ini secara bahasa. Al-Khalil As-Sadiqul Wafi Al-Wadud, teman setia yang teramat dicinta. Itulah gelar Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam kitab Dalilus Sa'ilin yang dikarang oleh Syekh Anas Ismail Abu Daud, dikisahkan kenapa Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah. Apa sebabnya? Dikisahkan bahwa satu ketika Nabi Ibrahim pergi keluar rumah untuk mencari tamu. Karena biasanya Nabi Ibrahim setiap hari ada tamu di rumahnya, dan setiap tamu yang datang ke rumahnya pasti dijamu dengan jamuan yang sangat istimewa. Makanya rumahnya itu tidak pernah sepi dari tamu. Akan tetapi satu ketika atau satu hari tidak ada satupun tamu yang datang ke rumahnya, sehingga Nabi Ibrahim pun keluar rumah untuk mencari orang yang mau berkunjung dan bertamu ke rumahnya. Ini kan sangat luar biasa sekali Pak ya. Kalau kita kadang beda, ada tamu aja nggak kita layanin. Tamu agak lama dikit kita udah ngedumel, kapan sih ini orang pulangnya? Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ada tamu di rumahnya, dicari keluar. Ayo, siapa yang ingin bertamu ke rumah saya? Tapi di hari itu beliau tidak mendapatkan satupun tamu. Akhirnya beliau pulang ke rumah dalam keadaan sendiri. Namun ketika beliau masuk ke dalam rumahnya kaget. Ternyata di dalam rumahnya sudah ada tamu satu orang. Lalu Nabi Ibrahim bertanya, "Wahai fulan, dari mana engkau bisa masuk? Kalaupun engkau bisa masuk, apakah pemilik rumah ini sudah memberi izin kepadamu?" Karena Nabi Ibrahim kaget, ini tamu masuk dari mana? Kemudian izin ke siapa? Sementara aku ada di luar rumah. Tahu-tahu dia sudah ada di dalam rumah Nabi Ibrahim. Siapa yang memberimu izin? Kata tamu ini, "Wahai Nabi Ibrahim, yang memberiku izin masuk rumah ini adalah pemiliknya." Siapa pemilik rumah ini? Adalah pemilik alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sana Nabi Ibrahim tahu bahwasanya tamunya itu bukan tamu sembarangan. Iya betul. Kata Nabi Ibrahim, "Jangan-jangan kau malaikat?" Ya. Malaikat apa engkau? Kata tamu ini, "Aku adalah malakul maut. Aku malaikat Israel." Kaget Nabi Ibrahim.
wahai malakal maut, malaikat maut, untuk apa engkau datang ke rumahku? Zairon am qabidon, sekedar bertamu atau untuk mencabut nyawa? Kata Nabi, kata malaikat maut, bal zairon, aku datang ke rumahmu hanya ingin berkunjung saja dan menyampaikan salam dari Allah. Kata Nabi Ibrahim, alhamdulillah, selamat nih hari. Apa salam dari Allah? Kata malaikat maut, wahai Nabi Ibrahim, mulai sekarang Allah memberimu derajat yang sangat mulia, yang mana derajat itu bernama Khalilullah. Mulai sekarang engkau bukan nabi biasa, bukan rasul biasa, tapi engkau adalah Khalilullah, teman setia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar hal seperti itu, Nabi Ibrahim sangat bahagia luar biasa, Pak. Karena pangkatnya di sisi Allah sudah diangkat. Kita diangkat di perusahaan saja senang, Pak ya, luar biasa, syukuran di rumah. Apalagi diangkat derajatnya, diangkat statusnya, diangkat pangkatnya oleh Allah. Mulai sekarang engkau adalah Khalilullah, teman karibnya Allah, teman yang paling setia dan paling dicintai oleh Allah. Nabi Ibrahim bertanya, apa sebabnya Allah memberikan derajat seperti itu kepadaku? Apa jawaban Israel? Jawabannya, bi ikramika ad-dhaif, karena engkau adalah orang yang sangat memuliakan tamu. Itu amalanmu yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini menjadi pelajaran untuk kita, bahwasanya jika kita ingin diangkat oleh Allah derajat kita, maka salah satu amalannya adalah memuliakan tamu. Ya, selain diangkat derajat di sisi Allah, memuliakan tamu punya faidah yang lainnya. Apa? Yaitu membuat anak-anak menjadi soleh dan soleha. Jadi ketika seseorang memuliakan tamu, akan Allah berikan dua hal. Pertama, diangkat derajatnya di sisi Allah. Yang kedua, dijadikannya anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Saya dapat cerita dari Abuya Kiai Haji Nurul Anwar LC. Beliau Ketua MUI Kabupaten Bekasi, almarhum, sudah wafat. Saya dapat cerita langsung dari beliau. Beliau mengatakan, Saiful, banyak orang mengira Kiai Nur Ali itu anak seorang ulama. Kenapa? Karena Kiai Nur Ali merupakan ulama besar yang sangat berpengaruh, Pak. Di zaman Belanda, beliau itu komandan Hizbullah. Ya, Hizbullah. Kemudian sekaligus ulama besar. Jadi ulama plus tentara beliau itu. Julukannya Singa Karawang Bekasi. Belanda kalau mau masuk Karawang Bekasi mikir-mikir dulu. Kenapa? Ada singanya. Jadi beliau ini pengaruhnya sangat luar biasa, pengaruh ilmunya dan pengaruh ya karismatiknya luar biasa. Sampai-sampai orang mengatakan, oh Kiai Nur Ali ini anak ulama. Padahal kata Abuya Nur, beliau ini anak petani, petani miskin lagi. Tapi pertanyaannya, kenapa petani miskin ini bisa memiliki anak seorang ulama, bahkan ulama besar, berpengaruh dan sangat karismatik? Beliau mengatakan kuncinya dua. Pertama, karena orang tua beliau yaitu Haji Anwar dan Ibu Hajjah Maimunah
adalah dua orang yang sangat memuliakan tamu. Beliau mengamalkan amalan Nabi Ibrahim. Jadi siapapun yang lewat depan rumahnya dipanggil, suruh makan, Pak. Benar-benar dimuliakan sebagai tamu. Makanya banyak tukang dagang yang modus lewat depan rumah beliau. Buat apa? Buat makan doang. Ini luar biasa, Pak. Ya, makanya orang itu senang kalau lewat depan rumah beliau pasti dipanggil suruh makan, Pak. Ini luar biasa. Sangat memuliakan tamu. Bahkan saking memuliakan tamunya, pernah satu ustadz nginep di rumah Haji Anwar 15 hari. Ya, tidurnya, makannya, listrik, semua di situ, Pak. Akhirnya tetangganya bilang, "Ji, itu tamu apa namanya? Ya itu tamu betah amat ya di rumah ente, teh. Itu tamu nggak punya pikiran apa? Udah 15 hari nih, Ji," katanya. Masa namu 15 hari? Kita aja 3 hari orang nginep di rumah udah lah pusing, Pak ya. Ini orang makan sama kita, tidur di tempat kita, pakai air kita, listrik kita yang bayar. Ngeluh, Pak, betul ya? Tapi Haji Anwar ketika tetangganya bilang seperti itu, beliau mengatakan apa? Diam lu. Tamu-tamu gua, rumah-rumah gua, yang ngasih makan gua, ngapa lu yang pusing? Orang ujung kan ngomongnya begitu, Pak. Lu gua. Ini karena beliau sangat memuliakan tamu. Terserah dia mau nginep di rumah gua berapa hari aja, apalagi dia ustadz, katanya. Akhirnya setelah 15 hari ustadz ini pamit pulang ke rumahnya. Kemudian Haji Anwar memberikan beras setengah karung, dan Haji Anwar sendiri yang membawa ke rumah ustadz. Ustadz rumahnya dibawa. Ustadz rumahnya di mana? Saya yang akan membawa beras ini ke rumah ustadz. Dibawain, Bapak Ibu. Saking memuliakan tamunya. Itu amalan pertama, memuliakan tamu. Yang kedua, sangat memuliakan ilmu, seneng sama ulama, seneng sama ustadz, sama kiai, Bapak Ibu. Itu dua amalan yang membuat Haji Anwar ini memiliki anak seorang ulama, anak yang soleh luar biasa. Itu amalannya, Pak ya. Jadi Bapak, Ibu, kalau pengen punya anak yang soleh, coba muliakan tamu. Kalau bisa, rumahnya dibikin kayak rumah Nabi Ibrahim. Ada tempat khusus menjamu tamu, tempat makannya tamu, tempat istirahat tamu, tempat tidurnya tamu. Ya. Yang kedua, muliakan ilmu dan ulama. Insya Allah punya anak soleh solehah. Ya ini terlepas dari syarat-syarat yang lainnya ya, kayak makan halal, pendidikan agama dan lain sebagainya. Bukan cuma dua itu saja sebetulnya, ada yang lainnya. Cuman agar anak kita memiliki kelebihan dari sisi spiritual, solehnya luar biasa. Kalau ngafal Quran ngafalnya cepet, kalau pesantrennya sukses, jadi soleh, solehah dan sukses dalam karirnya. Maka amalkan dua amalan tadi ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, itu sedikit kisah tentang sebab Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, teman karibnya Allah, teman setia yang sangat dicintai oleh Allah. Terima kasih sudah menonton tayangan video dari Media Salik. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nantikan tayangan video berikutnya.